Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta, Uskup Emeritus Sorong, Keuskupan Manokwari. Beberapa hari yang lalu kita telah merayakan Hari Raya Natal. Yesus Almasih dilahirkan di Betlehem sebagai putra suatu keluarga dari Nazaret, yaitu keluarga Maria, Yusuf, dan Yesus. Yesus dibesarkan dan bertumbuh sebagai anak sampai dewasa, didampingi oleh kedua orang tuanya. Suatu keluarga sederhana yang hidup di Nazaret, suatu kampung. Namun sebagai suatu keluarga yang hidup dalam kasih, saling pengertian dan penuh damai. Keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf inilah yang sekarang kita peringati. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik mengajarkan kepada kita sebagai keluarga Kristiani sebaiknya menghayati menurut teladan keluarga suci di Nazaret. Makin maju perkembangan pengetahuan orang di zaman modern sekarang ini, makin pandai dan makin sadar akan kemampuannya. Ajaran dan anjuran gereja untuk menghayati hidup keluarga menurut teladan keluarga Nazaret yang sederhana makin sulit dipahami apalagi dihayati. Kesulitan orang modern itu bisa dipahami karena ajaran kitab suci yang disampaikan oleh gereja bukan supaya dipahami secara ilmiah atau secara logis, apalagi secara matematis, melainkan harus dipahami dengan pandangan iman alkitabiah. Keadaan dunia dan masyarakat di zaman Yusuf, Maria, dan Yesus 20 abad yang lalu sangat berlainan dengan keadaan dunia sekarang. Keadaan negara kita, Indonesia, sejak tahun 1945 sampai sekarang sudah sangat berbeda. Bahkan keadaan kehidupan di Jakarta sebagai ibu kota metropolitan pun ibaratnya setiap tahun berubah luar biasa di segala bidang. Memang banyak kemajuan, namun banyak pula kemunduran. Banyak yang menggembirakan, banyak juga yang membuat hidup sedih dan tegang. Menghadapi fakta atau kenyataan ini, TV Metro pernah menyebutnya sebagai realitas. Kita bertanya, bagaimana kita harus dan dapat hidup berkeluarga menurut teladan keluarga di Nazaret itu? Bagaimana mungkin kita yang hidup dalam zaman modern dengan segenap kemungkinan dan fasilitas yang tersedia harus hidup menurut cara hidup sekeluarga yang begitu sederhana? Pada tanggal 5 hingga 20 Oktober 2014 di Roma, Paus Fransiskus mengadakan sinode uskup luar biasa dengan tema tantangan-tantangan keluarga dalam konteks evangelisasi. Sinode itu bertujuan sebagai persiapan untuk penyelenggaraan sinode biasa 2015 dengan tema panggilan dan perutusan keluarga dalam gereja dan dunia zaman ini. Tantangan-tantangan keluarga adalah aneka ragam. Hal kesetiaan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, masalah ekonomi, penyakit atau penderitaan lahir maupun batin, masalah keagamaan, pekerjaan, perbedaan agama. Tetapi
juga pengaruh kemajuan pengetahuan teknologi, khususnya kemajuan alat komunikasi yang mempermudah hubungan antar manusia untuk jarak jauh, namun justru mempersulit komunikasi pribadi yang berdampingan dekat satu sama lain. Menghadapi keadaan itu, betapa sulitnya membangun dan menghayati hidup berkeluarga menurut teladan keluarga Nazaret. Bila keluarga kita masih sungguh memiliki keyakinan iman yang asli dan mendalam kepada Yesus Kristus, maka dalam mengalami keadaan atau situasi hidup apapun, keluarga kita akan mampu menghadapinya dengan tabah dan teguh. Untuk setiap zaman, Tuhan selalu memperhatikan, melindungi dan menolong kita menurut tuntutan zaman dan kemampuan yang kita miliki. Tuntutan keadaan zaman yang dihadapi Yusuf, Maria, dan Yesus tidak sama dengan tuntutan zaman kita. Tetapi seperti evolusi fisik bumi kita, demikian juga keadaan fisik lahiriah hidup kita juga berubah dan berkembang. Bahkan harus demikian. Namun dalam perkembangan fisik yang tampak dalam masyarakat itu, kita tidak boleh menyimpang, bahkan bertentangan dengan segi rohani, bahkan hakiki dari martabat kita sebagai manusia, yaitu hidup menurut kehendak Allah yang selalu tertuju kepadanya. Dahulu maupun sekarang, martabat manusia sebagai ciptaan kasih Allah tidak akan berubah, walaupun keadaan zaman hidup berubah. Sikap dasar kita sebagai manusia terhadap Tuhan Allah yang mengasihi dan selalu mau menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus dan Roh-Nya harus selalu kita miliki. Iman kita dalam keadaan apapun jangan berubah. Iman ini harus dipupuk, dipelihara, dan diperdalam dalam keluarga-keluarga kita. Sikap dasar hidup Yesus, Maria, dan Yusuf sebagai keluarga di Nazaret ialah hubungan Bapa, Ibu, dan anak dalam kasih menurut kehendak Allah Bapa di surga. Itulah intisari ajaran gereja, agar supaya keluarga-keluarga kita menghayati hidup bersama dalam kasih menurut teladan keluarga Nazaret. Dalam sinode uskup luar biasa, Paus Fransiskus bersama para uskup berdoa sebagai berikut. Bapa, anugerahkanlah kepada semua keluarga mempelai-mempelai yang kuat dan bijaksana, agar mereka menjadi dasar keluarga yang merdeka dan bersatu. Bapa, anugerahkanlah kepada semua orang tua, agar mereka mempunyai rumah tempat mereka dapat hidup dalam damai dengan keluarga mereka. Bapa, buatlah anak-anak mereka menjadi tanda kepercayaan dan harapan, dan agar orang-orang muda boleh memiliki keberanian untuk menempa komitmen setia seumur hidup. Bapa, berikanlah anugerah kepada semua orang, agar mereka dapat memperoleh rezeki dengan tangan mereka, agar mereka boleh menikmati ketenangan jiwa, dan agar obor iman mereka tetap menyala juga dalam masa-masa gelap. Bapa, anugerahilah kami agar kami dapat melihat gereja yang berkembang
selalu semakin setia dan dapat dipercaya, kota yang adil dan manusiawi, dunia yang mencintai kebenaran, keadilan, dan belas kasih. Amin.